Halo Sobat Buku, apa kabar? Mengenalkan si kecil dengan tempat-tempat wisata dengan cara yang penuh dengan imajinasi bisa kita ajak melalui buku ini loh. Kali ini buku baruku akan mereview 2 buah boardbook yang ditulis oleh animator muda Indonesia. Buku apa sih? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya. Serial Fan Ci-chan. Animator mudanya Mas Wahyu Aditya. Wah, kita lihat satu-satu ya, seperti apa sih serunya. Sebentar, sebelum kita mereview bukunya, sedikit cerita dari saya terkait dengan buku serial Fan Ci-chan ini. Ya, seperti yang sudah dibahas di awal, serial Fan Ci-chan ini kan dibuat oleh seorang animator muda Indonesia ya, Mas Wahyu Aditya, di mana tokoh utamanya berupa seekor kelinci yang diberi nama Ci-chan, gitu, beserta teman-teman dan keluarganya. Nah, karena ini animasi, walaupun pada indikator usianya 3 tahun, tapi menurut saya ini cocok digunakan untuk anak usia 4 atau 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada tahap 0 sampai 5 tahun itu kan masih tahapnya si kecil berpikir konkret ya. Rata-rata di buku-buku serial Fan Ci-chan ini banyak hal yang ditampilkan secara imajinatif, abstrak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membacakan buku-buku serial Fan Ci-chan, menurut saya lebih baik dari awal distimulus dulu dengan banyak berbagai hal-hal konkret. Seperti contohnya di buku yang satu ini, kita lihat ya. Senangnya pergi ke kebun binatang, penulis Wahyu Aditya, Lian Kagura, dan Dea Citra. Hari ini, Ci-chan, Mira, Kebi, dan Oren mengantar Monsta pergi ke kebun binatang. Yay! Seru Ci-chan. Mereka siap bertualang menemukan hewan favorit Monsta. Ayo, kita mulai bertualang. Seru Ci-chan sambil membuka peta kebun binatang. Monsta, apa hewan favoritmu? Tanya Kebi. Ia memiliki tanduk, jawab Monsta. Mereka pun pergi ke kandang Rinobu. Monsta, apakah ini hewan favoritmu? Tanya Ci-chan. Bukan, ini bukan hewan favoritku, jawab Monsta. Selain tanduk, hewan favoritku juga memiliki cakar. Setelah itu mereka pergi ke kandang Pantra. Apakah yang ini? Tanya Oren. Iya, ia memiliki cakar yang tajam, kata Mira. Tapi ini bukan hewan favoritku, jawab Monsta. Hewan favoritku berbadan besar. Pasti yang ini, tanya Ci-chan ketika sampai di kandang Elepani. Bukan, ini bukan hewan favoritku, jawab Monsta. Kali ini Monsta dan teman-temannya berada di depan kandang Anova. Monsta, inikah hewan favoritmu? Tanya Kebi. Bukan, jawab Monsta. Hewan favoritku kadang suka duduk di dahan pohon. Apakah Utanta hewan favoritmu, Monsta? Tanya Ci-chan. Bukan, dia bukan hewan favoritku, jawab Monsta. Lalu yang mana hewan favoritmu? Tanya Oren. Mungkin ada di sebelah sana, jawab Monsta. Nah, ini hewan favoritku, seru Monsta pada teman-temannya. Hewan apa itu? Tampaknya seram sekali, tanya Ci-chan ketakutan. Iya, itu hewan yang sangat seram, kata Kebi, Mira, dan Oren. Jangan takut, ia hewan yang sangat lucu, kata Monsta. Namanya Walumon. Dan benar saja, ketika hewan tersebut terlihat jelas, Ci-chan, Kebi, Mira, dan Oren terlihat senang. Hewan itu adalah hewan terlucu yang pernah mereka lihat. Ya, tadi di dalam cerita ini banyak sekali hewan-hewan yang ditampilkan. Ada Utanta, Walumon, Pantera, Elepani, Rinobu. Itu semua kan hanya hewan-hewan imajinasi. Jadi tidak ada di dunia yang konkret
Jangan sampai nanti kalau ada ditanya orang, hewan apa favoritmu, ikutan hewan Kualumon, kan yang menanyakan pertanyaan itu jadi bingung, Kualumon apa itu gitu. Ternyata hewan tersebut hanya ada di dalam buku ini gitu ya. Tapi untuk masalah imajinasi, Mas Odet emang jempol. Di buku ini ada gamesnya. Gamesnya ini melatih perkembangan kognitif ya, untuk mencocokkan gambar dan bayangannya. Games ini sangat seru ya jika si kecil memainkannya di rumah. Jalan-jalan selanjutnya kita akan pergi ke museum. Serunya pergi ke museum. Penulis Wahyu Aditya, Sarah Mai, dan Pawan Art. Fan Cichan, seri pengenalan tempat. Hari ini Cichan dan teman-teman sekolahnya akan pergi ke museum pintar. Anak-anak, sudah siap berangkat ke museum? Tanya Bu Bepsi. Siap, jawab mereka serempak. Cichan, kenapa? Tanya Mondstadt. Aku tidak mau ke museum. Aku ingin ke taman bermain saja, ujar Cichan lesu. Museum itu asyik loh, kamu pasti suka, hibur Mondstadt. Anak-anak, kita sudah sampai, seru Bu Bepsi. Hore, teriak anak-anak gembira. Mereka sudah sampai di museum pintar. Selamat datang di museum pintar. Ada robot yang menyapa mereka. Cichan, lihat, rambutku berdiri semua, seru Mondstadt. Wah, keren. Aku mau coba, seru Cichan takjub. Teman-teman, lihat aku, teriak Kebi dari atas sepeda. Wah, Kebi hebat, bisa bersepeda di atas tali. Oren juga hebat, bisa terbang, seru Cichan takjub. Ini namanya blower, ujar Oren. Dia terbang-terbang di atas blower, tertiup angin ya, jadi terangkat badannya. Gitu. Cichan, itu apa di belakangmu? Tanya Mondstadt. Wah, teriak Cichan kaget. Cichannya kaget. Tenang Cichan, ini kerangka dinosaurus bohongan kok, ujar Mondstadt sambil tertawa. Museum tempat yang penuh kejutan ya, ujar Cichan lega. Cichan yang kaget karena di museum katanya penuh dengan kejutan ya. Di buku ini kita bisa mengenalkan museum pintar ini sama ya. Untuk yang belum ke museum pintar mungkin ini ceritanya atau tempat-tempatnya sama seperti apa yang ada di museum tersebut gitu ya. Jadi memang seru dikenalkan petualangan si Cichan bersama teman-temannya dengan menggunakan buku ini. Sekian review buku baruku kali ini. Sampai jumpa di buku baruku selanjutnya. Dah. Tapi untuk ilustrasi, Mas Odet jempol.